Halo semuanya, saya Muhammad Dafa Fatul Hakim. Pada video ini, saya akan membahas sebuah masalah penting dalam pelayanan publik kesehatan di Jakarta terkait peserta BPJS Kesehatan yang merasa dipersulit atau bahkan ditolak saat ingin dilayani di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan laporan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa sejumlah warga mendapat keluhan dari beberapa RSUD di Jakarta, termasuk RSUD di Cengkareng, bahwa pasien BPJS merasa dipersulit atau ditolak dengan alasan administrasi atau ketiadaan kamar. Beberapa keluhan spesifik meliputi antrean panjang, proses rujukan yang berbelit, pelayanan yang dianggap lambat, dan perbedaan perlakuan terhadap pasien umum dan pasien BPJS. Padahal, rumah sakit milik daerah RSUD dibangun dan dibiayai oleh uang rakyat, sehingga idealnya pelayanan untuk semua pasien termasuk peserta BPJS harus bersifat adil dan non-diskriminatif. Dari sudut pandang teori pelayanan publik dan manajemen pelayanan, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan strategi pelayanan publik yang efektif. Strategi pelayanan publik idealnya mencakup efisiensi, keadilan, responsivitas, dan orientasi kepada kepuasan masyarakat. Jika kita melihat kerangka kualitas layanan seperti service quality atau yang disingkat ServQual, terdapat beberapa dimensi yang bermasalah dalam kasus ini. Yang pertama, tangibles. Fasilitas dan proses di RSUD mungkin belum memadai untuk menangani beban pasien BPJS dan umum secara adil. Yang kedua, itu di aspek reliability. Keadaan pelayanan untuk pasien BPJS dirasa kurang. Ada yang ditolak atau merasa diperlukan berbeda, sehingga kendala layanan publik tergerus. Responsiveness. Lamanya antrean dan proses rujukan yang berbelit menandakan kurangnya tanggap terhadap kebutuhan pasien BPJS. Assurance. Pasien BPJS seharusnya merasa yakin bahwa mereka akan menerima layanan sama dengan pasien umum, namun kenyataannya mereka merasa diskriminasi. Empathy. Petugas atau sistem organisasi rumah sakit tampak belum sepenuhnya menunjukkan kepedulian pada kondisi peserta BPJS yang mungkin lebih rentan atau berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Lebih jauh, dalam kerangka strategi pelayanan publik, institusi publik seperti RSUD wajib menerapkan prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap warga negara. Jika rumah sakit milik pemerintah daerah masih menolak atau mempersulit pasien BPJS, maka ada pelanggaran terhadap prinsip universal health coverage, jaminan kesehatan nasional, dan terhadap norma pelayanan publik. Untuk memperbaiki kondisi ini, berikut beberapa solusi strategis. Yang pertama, implementasi sistem antrian digital dan verifikasi peserta BPJS yang terintegrasi di RSUD sehingga proses administrasi lebih cepat, transparan, dan kesan perlakuan berbeda dapat dikurangi. Pelatihan petugas front office dan administrasi RSUD dalam pelayanan publik khususnya untuk pasien BPJS. Memupuk budaya non-diskriminatif, cepat tanggap, dan komunikatif. Penguatan sistem rujukan dan manajemen kapasitas RSUD sehingga alasan kelangkaan kamar atau alasan administrasi tidak menjadi pembenaran penolakan pasien BPJS. Pengawasan eksternal yang rutin oleh Dinas Kesehatan dari DPRD
terhadap standarisasi pelayanan RSUD, termasuk bagaimana RSUD menyediakan layanan untuk pasien BPJS, serta penerapan sanksi apabila terdapat rumah sakit yang terbukti menolak atau mempersulit peserta BPJS. Yang terakhir, transparansi data pelayanan. RSUD perlu menerbitkan indikator kinerja terkait pelayanan pasien BPJS seperti waktu tunggu rata-rata, jumlah penolakan, dan keluhan masyarakat. Hal ini membantu akuntabilitas. Saya merekomendasikan agar RSUD Cengkareng dan RSUD milik Pemprov DKI lainnya segera mengadopsi strategi berikut. Yang pertama, menjadikan pelayanan BPJS sebagai prioritas operasional dengan target waktu pelayanan, alokasi kamar khusus jika perlu, dan prosedur yang lebih sederhana untuk peserta BPJS. Anggaran BLUD RSUD dialokasikan secara spesifik untuk memperkuat pelayanan BPJS, bukan hanya untuk renovasi fisik, tetapi untuk memperkuat sistem layanan SDM dan teknologi pelayanan. Pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, perlu menerapkan mekanisme keluhan publik dan umpan balik yang mudah diakses, misalnya aplikasi atau call center yang melacak tiap keluhan pasien BPJS lengkap dengan tindak lanjut dan laporan publik. Yang terakhir, mengembangkan kampanye komunikasi publik bahwa peserta BPJS mendapatkan layanan yang sama dari rumah sakit negeri. Jangan membedakan. Hal ini memberi rasa kepercayaan kepada masyarakat dan menekan persepsi negatif. Kasus di RSUD Cengkareng adalah pengingat bahwa jaminan kesehatan sosial tidak akan berhasil jika pelayanan di garis depan tidak berfungsi adil dan responsif. Dengan strategi yang tepat dan komitmen publik yang kuat, pelayanan BPJS di RSUD bisa menjadi contoh keadilan sosial dan kualitas pelayanan publik yang berorientasi masyarakat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.